Selamat pagi, siang, sore penonton ini. Dengan matahari yang memendung, tidak tahu hujan mau kapan nih kan. Cuaca mendung kayak gini kayak mudah-mudahan sore hujan. Tolong ini mah. Nah, di video kali ini gua mau ngebahas soal kedatangan Jose Mourinho ke Real Madrid. Kabar-kabarnya kemungkinan besar dia yang akan menggantikan Arbeloa gitu loh, yang gue dapat kabarnya. Dan Fazio Romano yang dimana dia itu informasi yang soal bola rata-rata dari dia kan gitu loh. Kemungkinan Jose Mourinho yang akan melatih Real Madrid, satu. Kedua, dia mau kontraknya cuma 2 tahun. Gue nggak tahu alasan bener kayak gimana. Yang dimana banyak rumornya sih yang dikatakan di sosial media yang gue tahu, yang gue dapetin, entah di TikTok, entah di Instagram yang gue cari, itu ingin mau bener-bener merombak dari pemain, manajemen, sampai staff-staff yang ada gitu loh, staff kesehatan atau apapun itu. Di situ kayak menurut gua ada bener juga kalau emang bener-bener merombak total gitu loh. Apalagi kan emang ada beberapa pemain yang emang tahun ini pengen dijual, dan beberapa syarat dari Jose Mourinho yang ingin dijual. Dan emang ada pemain kayak Dani Carvajal yang dimana dia itu emang udah masa perpanjangnya itu udah mau habis, dan juga lo bisa tahu lah ya, kayak kontraknya nggak diperpanjang lagi oleh Madrid, jadi emang harus cabut gitu loh. Pemain legend terakhir setelah era 2016-17. Dan juga soal pemain itu kayak banyak juga yang emang harus diubah sih menurutku juga, bukan soal yang lain. Masalah kan kayak gak ada yang bisa ngelit lagi. Butuh sosok yang benar-benar literally yang emang tegas banget gitu loh. Soalnya mati lagi, butuh digembleng gitu loh pemain-pemain Madrid sekarang tuh. Bukannya pemain Madrid lembek-lembek ya, toh juga ada Thibaut Courtois ya kan, ada Rudiger, salah 2 pemain yang senior lah. Senior dalam arti kayak di luar Madrid juga jam terbang kan mereka udah lebih tinggi ya. Jadi kemampuan mereka tuh masih kurang di atas rata-rata untuk ngelitnya itu, apalagi ban kaptennya itu masih belum tahu kan.
yang harusnya Valverde, tapi kan Valverde kayak kalian dengar sendiri kayak gimana kan. Dan juga sependengaran gua, sepengetahuan gua, yang informasi yang gua dapetin, yang dimana ada pembocoran yang sampai media, cepunya Madrid ke media itu ada katanya sih si Tchouaméni jadi cepunya ke media, yang dimana media itu selalu akurat gitu loh untuk mendapatkan informasi. Tapi kan gue belum begitu percaya banget gitu informasi yang gue dapat dan informasi yang lewat itu loh. Kan di satu sisi lain kayak gimana gitu, kayak udah dicap jelek gitu loh, udah ribut jadi cepu. Tapi gue masih kayak belum terlalu 100% percaya sama media yang gue dapat gitu loh pada saat itu, belum terlalu begitu. Kan namanya juga media ya, jadi emang media itu bisa disetting aja bener atau kagak. Jadi gua harus dapat kabar dari beberapa informasi, salah satunya dari Madridnya langsung. Itu ibaratnya kayak informasi abu-abu menurut gua ya, menurut keyakinan gua. Panas, udah gerah, udah siang banget ini. Kalau gua mau turun jam segini, jam 10 malah sekarang. Emang kesiangan juga sih gua. Dan kabarnya sih rumor Tchouaméni mau dijual. Gue lupa ada beberapa pemain selain Tchouaméni itu yang baru dijual. Di luar emang ada, gue lupa ada 6 atau 8 pemain lah. Real Madrid tuh akan dijual beberapa pemainnya. Ada juga yang mau nggak perpanjang kontrak atau segalanya gitu loh. Dan juga kayak Florentino Perez juga cukup menyuarakan yang emang lumayan tegas juga sih, nggak ada yang berani. Yang dimana informasi yang gue dapet bahwa kan pemilihan presiden klub kan 3 tahun lagi ya untuk Madrid, ya kan. Lalu mau nggak mau pergantian pemilu presiden klub itu dipercepat dalam setahun ke depan. Gue bilang anjir, really? Keputusan yang emang pengen dia mau gitu dengan hal kayak gitu. Lu tuh gokil menurut gue. Kayak bisa dibilang melanggar aturan yang ada gitu.
itu kabar yang emang gak, ya mengejutkan juga buat gua gitu loh. Siapa yang nggak kaget dengan kayak gitu kabarnya kan? Kata-kata pasti kaget lah. Bukan dari pihak fansnya, pemainnya, staffnya, media pun juga kaget dengar Florentino Perez tuh menyuarakan kayak gitu. Bahkan kayak sampai wartawannya itu kayak ditanya oleh beliau bahwa dari pihak medianya itu kayak Florentino Perez, seingat gue, kayak mempertanyakan, kamu itu membuat Madrid namanya jelek, kayak ibarat kata begitu. Di situ baru pertama kalinya selama hampir 12 tahun gua ngefans sama Madrid, kayak kabar dari pemainnya sampai manajemen itu amburadul gitu loh. Sorry guys, tadi ada kesalahan teknis di kamera gua. Mati 2 kali, cocok. Ternyata kamera gua itu nggak bisa ngebaca kecepatan yang ada gitu loh. Tadi gue ngomong apa mana ya? Soal Real Madrid sampai segitunya, sampai segobrok itu gitu loh. Kayak wajar sih, kayak bagi gue kayak kalau semakin di atas godaannya tuh atau masalahnya makin gede aja gitu loh. Nah di situ kan gue bisa dibilang kayak harus berkomentar apa untuk hal seperti itu kan. Udah panas siang-siang kan. Tapi emang gue tuh emang mau ngincer salah satu coffee shop di Kemang, deket McD Kemang ya kan, situ. Kebetulan gue harus ganti memori karena nggak kebaca daripada data gue korup video tadi, dan gue nggak tahu tiba-tiba 2-3 kali kayak nggak ngebaca gitu. Tapi lihat nanti deh hasilnya bakal korup gak tuh. Ya mudah-mudahan sih enggak. Lu bayangin aja gitu,
lagi resah dengan klub kebanggaan, tiba-tiba kamera memorinya juga ikut error. Makin resah lagi gue. Bayangin aja, 2 kali loh rasanya. Aneh. Wah, gok sih gue bilang. Udah ini kan harus ganti, repot juga ya kalau bikin video. Aduh, mudah-mudahan gak korup deh itu data gue yang ada. Udahlah, ngopi aja lah kita daripada kusut ya kan. Lu bayangin aja gitu lah, lu lagi sedih soal fans club lo yang lagi gobrok ya kan. Di situ lu lagi bikin video, tiba-tiba memorinya nggak kedetek atau nggak kebaca. Itu kan BTE kan 2 kali ya. Dan juga kayak menurut gua kayak harus ada perbaikan internal, entah itu dari Andrita itu sendiri, biar nggak kacau-kacau banget gitu loh. Emang tekanan yang ada tuh emang gede banget gitu loh. Gue memaklumi itu. Soalnya kan ya gimana pun juga, walaupun emang ada yang benci dengan Madrid kan kayak begitu Pak, kayak lu udah punya 15 UCL tapi kok lu malu-maluin internal lu sih kayak gini, segobrok-gobroknya gitu loh. Itu kan kayak dia udah dicap, wow, kok begitu. Wah gitu loh, pasti kebanyakan ada pertanyaan tuh seperti itu tuh. Tinggal beberapa ratus meter lagi coffee shop yang emang pengen gue datengin. Itu gue nemu di TikTok. Sumpah rekomennya oke juga sih, makanya gue kepo juga, pengen tahu. Oh ini dia. Mungkin sekian video kali ini. Jika ada salah kata, kurang kata dan sebagainya, gue minta maaf. Jangan lupa subscribe,
cek sosial media gue. Dan ciao.